Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya. Saya sering merasa was-was, merasa ada sisa makanan di mulut meski sudah sering meludah berkali-kali. Kadang saya menelannya karena saya tidak bisa membedakan apakah itu benar-benar sisa makanan atau hanya sugesti. Dan kadang benar saya merasa ada yang tertelan dan sekarang saya was-was apakah saya saat itu yakin itu ada makanan dan sengaja menelannya atau saat itu saya menelan karena saya masih belum yakin itu beneran makanan atau hanya sugesti. Bagaimana cara mengatasi was-was ini agar bisa puasa dengan tenang, Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah merasa tahu jawabannya sebenarnya karena tidak benar, hanya merasa saja. Bukan yakin dia menelannya. Maka nggak usah dipikirin dong. Apalagi ada tanda-tanda bahwasanya kita sudah membersihkannya. Nah, kalau ada sisa, kecuali ada ganjel betul. Karena yang namanya lidah itu peka sekali. Sekecil apapun itu tahu kalau itu benda asing. Tahu. Gigi itu adalah benda mati, benda keras, dia sadar loh ini. Ada sesuatu itu ganjil itu sudah kerasa. Nah, kalau memang betul ada ganjil kerasa, kemudian kita, ini ya batal kita nelannya. Tapi, kalau memang hanya perasaan saja, nggak usah dituruti itu. Dan nggak usah meludah berkali-kali, bikin tidak elok, tidak nyaman. Dan memang bahayanya di saat kita menuruti seperti itu. Jadi kuncinya sederhana. Dalam urusan kumur, membersihkan mulut, atau kumur dalam berwudu, maka cukuplah bahwa di saat kita melepehkan, menumpahkan, membuang kumur asalkan sudah maksimal 100% nggak ada yang disisa, maka dingin-dingin yang ada di mulut nggak usah dipikirin. Sebab namanya air itu kalau nempel di sebuah tempat pasti meninggalkan rasa dingin. Sehingga seolah-olah di mulut ada airnya. Nggak ada, sudah dilepeh. Kalaupun ada dimaafkan oleh Allah. Sehingga nggak perlu kita sampai meludah berkali-kali. Adapun urusan yang bentuk makanan itu kan sikat gigi, dibersihkan. Kalau sudah kita melakukan itu semuanya, kalau ada perasaan-perasaan nggak usah dituruti. Makanya caranya apa? Ya sudah, tidak usah dituruti dengan dialihkan kepada yang lainnya. Di saat ingin mikirin, enggak, sudah enggak. Oh, yakin? Enggak, ya sudah, jangan dipikirin. Was-was itu sebetulnya sebabnya sesuatu yang dirasa, diduga itu malah dipantengin, seperti diborok. Jadi malah dirasa-rasain, akhirnya ya, yang tidak ada. Itu adalah penyakit was-was. Dialihkan saja. Cara memerangi was-was, langkah pertama mengering was-was adalah dialingkan, jangan dipikirin, sudah selesai. Kata guru sah ya sudah, jangan dipikiran. Kalau was-was ini dibiarkan, nanti objeknya beda, bukan urusan makan, nanti yang lainnya, mandi, wudu, segala macam. Akhirnya tersiksa hidupnya dengan permasalahan di mentalnya tadi. Jadi alihkan. Pertama nggak usah dipikirin selagi Anda pun tidak yakin. Sepertinya, seperti kan bukan sesungguhnya. Sepertinya, yang jelas Anda sudah yakin berkumur dan beres, bersih. Kemudian kayaknya sudah, jangan dipikirin. Kayak ketelan, enggak. Sudah, biar aman. Kalau Anda pikiri terus nanti merasa tidak sah, kemudian lihat jam 9 siang sudah kehausan. Kenapa? Ngeludah terus. Habis berkumur, ngeludah terus. Kumur sunnah. Berkumur sunnah. Tapi pun jangan sampai menjadi sebab kita terus meludah-ludah. Gara-gara merasa ada sesuatu. Tentu rasa, tapi bukan ada sesungguhnya. Rasa dingin, bekas air yang nempel di kulit. Menjadi dingin, sehingga meninggalkan bekas rasa, bukan bandang, bukan barangnya. Air sudah tidak ada, tinggal dinginnya saja. Jadi tidak usah dipikirin, itu caranya. Nggak ada lagi kisah itu. Bahasa jawaban fikihnya sudah selesai. Makanya yang namanya was-was dicuekin. Was-was itu kayak manusia nyinyir. Orang nyinyir itu kalau kita tak lawan tambah jadi. Lawan kita jadi. Caranya adalah cuekin. Biar berhenti dia, cuekin. Kalau orang nyinyir gimana? Mau dilawan, tambah jadi. Nggak bisa. Ini ya, karena ini loh, tak bersih enggak ya? Itu namanya orang nyinyir dilawan. Sudah selesai, cuekin. Maka akan hilang penyakit itu. Wallah alam bissawab.
Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.